Menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Dan yang paling utama bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kenapa? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini kita akan membahas topik mengenai diabetes pada anak. Nah, menurut kalian, kenapa sih zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang terkena diabetes? Kalau dulu di era saya belajar ya, tahun 2005, diabetes ini dikenal sebagai penyakitnya orang tua. Jadi, orang tua yang kegemukan, di atas usia 45 tahun. Nah, ini yang memiliki resiko tinggi terkena diabetes. Dan sekarang, anak-anak itu banyak yang terkena diabetes, anak-anak muda di usia 20-an. Dan yang sempat viral lalu muncul di TikTok di beranda saya, anak SMA yang cuci darah seminggu 3 kali karena ginjalnya rusak. Salah satu komplikasi diabetes yang berbahaya yaitu kerusakan ginjal. Sebenarnya diabetes ini dikenal sebagai ibu dari segala penyakit. Jadi ketika sudah terkena diabetes, ini akan mudah komplikasi ke mana-mana. Jadi berbagai organ ini akan rusak. Salah satunya ginjal. Tanpa kita sadari ya, sebagai orang tua, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, ini akan menjadi contoh atau role model buat anak-anak kita. Contoh, kebiasaan membawa permen di tas atau coklat, kemudian kita konsumsi di saat di antara jam makan, ya. Kemudian kebiasaan menunda makan dengan membeli camilan-camilan tertentu yang tinggi gula. Jadi kebiasaan diet yang keliru, ya, dalam tanda kutip keliru. Misalnya ada yang bilang, oh saya lagi diet nih, tidak makan nasi dulu, tapi yang ada makan kue-kuean, kemudian ada makan makanan yang manis. Atau seorang ayah yang biasanya sedang nonton TV di malam hari, begadang, nonton sepak bola misalnya, kemudian ditemani oleh camilan manis, ya, misalnya donat, kemudian Anda juga mengkonsumsi soda. Nah, secara tidak langsung Anda mengajarkan kepada anak Anda. Anak-anak tidak bisa berpikir sendiri untuk memilih makanan. Yang memilihkan makanan untuk anak adalah orang tuanya dan memberikan contoh dari orang tua. Sekarang kita bahas apa itu diabetes pada anak. Pertama, kita perlu memahami dulu apa itu diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah yang terlalu tinggi karena tubuh tidak bisa memproduksi atau tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Jadi terjadi resistensi insulin di sana. Nah, pada anak-anak, kondisi paling umum adalah, jadi biasanya diabetes itu kan pada orang dewasa. Nah, pada anak-anak bisa terjadi diabetes, dan umumnya adalah diabetes tipe 1. Dan ini jumlahnya sangat kecil, kurang lebih sekitar 5, paling banyak 10% dari populasi diabetes semuanya. Tapi belakangan ini, diabetes tipe 2 banyak sekali berkembang pada anak-anak. Kenapa? Karena pola makan dan gaya hidup dari orang tuanya. Menurut data, ya ini saya bagikan menurut data dari International Diabetes Federation atau IDF, per tahun 2021, angka kejadian diabetes pada anak meningkat signifikan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan riset data kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat, termasuk kelompok usia muda. Kemudian menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat sejak tahun 2010. 70 kali lipat itu banyak sekali loh. Faktor penyebab diabetes pada anak. Kalau Anda sudah tahu tadi diabetes itu apa, kemudian faktor-faktornya apa aja. Yang pertama tentu saja makanan manis-manis. Siapa sih anak-anak yang tidak suka makanan manis? Tanpa Anda ajarkan, anak-anak pasti suka makanan manis. Beda dengan sayur-sayuran, Anda mungkin harus mengajarkan pada anak-anak Anda. Biasanya kalau Anda mengajak anak Anda ke minimarket, coba Anda perhatikan di minimarket, di mana makanan manis itu diletakkan. Saya tidak menyalahkan minimarketnya, karena itu memang strategi marketing, ya. Biasanya ditaruh di depan kasir. Jadi ketika Anda antri menunggu untuk bayar, mulailah anak-anak melihat ada coklat di sana, ada permen di sana, dengan berbagai warna yang menarik, kemasan yang menarik, diiming-imingi hadiah, mainan. Nah, sebagai orang tua Anda harus bijak bagaimana cara mengatasi hal ini. Konsumsi gula berlebihan bisa meningkatkan risiko diabetes, ya. Jadi menurut AHA, American Heart Association, anak berusia 2-18 tahun sebaiknya tidak mengkonsumsi gula lebih dari 25 gram gula tambahan per hari. Sekali lagi, Anda makan nasi, anak Anda makan nasi, anak Anda makan kentang, sudah mengandung gula di sana. Nah, ketika Anda memberikan gula tambahan lagi, ini akan mempercepat resiko terkena diabetes. Kita lihat sebotol soda tanggung, ya, ukuran sekitar 500-600 ml. Anda coba cek, dibaca. Yang umum biasanya mengandung sekitar lebih dari 40 gram gula. Ketika Anda sudah mengkonsumsi satu botol itu, ya selesai sudah. Apalagi kita masak, kita masih pakai gula, ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan ngemil.
Nah, anak-anak suka banget nih kalau untuk ngemil, apalagi camilan kemasan yang tinggi gula. Tanpa disadari akan bikin berat badan mereka cepat naik dan mengalami resistensi insulin. Kemudian akan berkembang menjadi prediabetes dan diabetes tipe 2. Kemudian gaya hidup yang kurang aktif, kita sebut dengan gaya hidup sedentary. Zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Waktu zaman saya sekolah, ada jam istirahat nih. Ya, misalnya kita masuk jam 7 pagi, pulang jam 1 atau jam 2, kita ada jam istirahat 2 kali nih, sekitar 15 menit. Apa yang kita lakukan? Ya, ada basket, ada sepak bola, ya kita main di sana. Kadang pulang di rumah itu kantong saku baju itu sudah robek ya, dimarahi orang tua. Kemudian pada saat liburan kita main layangan, ke lapangan, main sepak bola. Anak sekarang berbeda jauh. Anak sekarang jam istirahat, ambil HP, main HP. Di rumah main game. Jadi untuk gerak kurang sekali, kemudian ditambah dengan pola makan yang seperti tadi. Yang terakhir, karena kebiasaan dari orang tua, saya sudah singgung di awal, anak-anak akan meniru kebiasaan orang tuanya. Jadi jangan salahkan anak saya susah sekali makan sayur dok. Ya, jadi ada beberapa pasien anak saya yang datang ketika gangguan pencernaan, susah buang air besar. Saya tanyakan, seratnya bagaimana? Suka makan sayur atau tidak? Orang tuanya selalu bilang, anak saya susah kalau disuruh makan sayur. Lah, ibu nyontohkan enggak ke anak-anak? Ibu sendiri makan sayur atau tidak? Karena sekali lagi anak akan mencontoh orang tuanya. Oke, kesalahan orang tua yang bisa picu diabetes pada anak. Yang pertama, ini tradisi yang sampai hari ini masih dipertahankan, yaitu memberikan makanan manis sebagai hadiah. Bukan cuma makanan manis. Biasanya kalau di satu sekolah pada saat ulang tahun, ada si A misalnya ulang tahun nih. Ayo kita rayakan di mana gitu. Yang dimakan adalah makanan-makanan ultra processed food, makanan olahan. Kemudian sudah makanan-makanan tersebut ada soda, ada ya makanan tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Kemudian dikasih bingkisan lagi untuk dibawa pulang, snack-snack, coklat. Alasannya ya cuma sekali setahun sekali karena ulang tahunnya sekali setahun. Tapi tanpa disadari dalam satu kelas jumlah anaknya misalnya ada 50 orang. Jadi dalam satu tahun ada 50 kali hal tersebut. Belum lagi hari-hari lainnya. Anak-anak muda ya, hari Valentine, coklat lagi. Kemudian event-event tertentu, anniversary, dan sebagainya. Akhirnya bukan sekali setahun, tapi berkali-kali dalam sebulan misalnya. Oke? Kemudian yang kedua, nggak ngontrol asupan gula. Kadang kita tidak sadar berapa asupan gula yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama mungkin dipengaruhi karena tidak mengerti cara membaca label nutrition fact di kemasan. Mungkin Anda harus belajar untuk membaca tersebut. Jangan cuma lihat satu serving sekian gulanya. Tapi dalam satu bungkus itu bukan cuma satu serving. Bisa sampai 5 serving dan Anda habiskan dalam sekali konsumsi, sekali makan. Kemudian yang ketiga, kurangnya edukasi tentang makanan sehat. Jadi anak-anak akan nggak tahu, kalau orang tuanya tidak pernah ngajarin, ini makanan yang sehat, ini makanan yang tinggi gula, ini makanan ultra processed food. Kalau Anda tidak pernah mengajari, ya anak-anak tidak akan tahu. Dan berapa banyak anak-anak yang suka makan sayur dan buah-buahan. Sebagian besar anak-anak tidak suka mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Justru mereka akan memilih makanan lain yang tinggi gula, yang gurih-gurih untuk dikonsumsi. Yang keempat, karena orang tua tidak menjadi role model untuk anak, ya. So, dampak diabetes pada anak ini akan sangat berbahaya dibandingkan pada orang tua. Kenapa? Karena anak-anak ini masih dalam masa perkembangan. Ketika diabetes ini terjadi, tentu saja perkembangan akan terhambat. Banyak zat-zat nutrisi penting yang tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Ya, karena pola makan tadi ya. Kemudian risiko komplikasi akan jauh lebih besar juga pada anak-anak. Seperti salah satu contoh yang saya sudah sebutkan di awal, sudah ada anak SMA yang cuci darah 3 kali dalam seminggu. Kemudian kita masuk tips mencegah diabetes pada anak. Yang pertama, batasi asupan gula, ajak anak untuk aktivitas atau gerak. Kemudian yang ketiga sama ya, jadi role model. Orang tuanya yang olahraga, ajak anaknya untuk ke lapangan, untuk apapun aktivitas fisik di luar ruangan. Kemudian yang keempat, edukasi tentang makanan sehat. Nah, mungkin banyak yang komplain, dok, buku kesehatan tuh membosankan dok, karena isinya cuma tulisan semua atau teks semuanya. Minim gambar jadi malas baca. Anak-anak juga disuruh baca tidak mau baca. Nah, saya sudah membuat, mungkin terobosan ya, saya membuat satu e-book, judulnya Reverse Diabetes. Jadi ini bisa Anda baca buat Anda yang sudah mengalami diabetes, ya berapapun lamanya Anda diabetes, baru kena atau sudah mungkin HbA1c-nya sudah belasan, atau Anda yang masih muda yang ingin mencegah diabetes, buku ini cocok buat Anda. Jadi style bukunya bergambar, ada karakternya di sana, karena saya suka nonton anime ya.
Buat yang suka nonton anime pasti tahu ya ada karakter-karakter anime di sana. Dan saya memberikan untuk buku ini berbeda dengan buku-buku kesehatan lainnya gitulah. Jadi intinya saya sudah tes ke beberapa orang, katanya oh iya lebih menarik untuk dibaca gitu, tidak membosankan. Untuk ada yang tertarik, nanti saya kasih linknya di bawah. Mahal nggak dok? Ya harga relatif kalau mahal atau murah, tapi Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sana dengan sejumlah uang dan saya rasa itu tidak mahal dibandingkan Anda untuk konsultasi ke dokter spesialis misalnya atau ke dokter deh. Anda konsultasi dengan saya pun akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan harga e-book tersebut. Jadi sekilas saja. Dan yang terakhir, Anda bisa lakukan rutin cek kesehatan. Mungkin Anda yang sekarang pola makannya jelek, coba deh tahun ini mumpung masih awal tahun, Anda cek kesehatan. Ajak anak Anda juga untuk tes kesehatan. Apakah sudah mulai resistensi insulin, apakah sudah pre-diabetes, atau bahkan sudah diabetes. Dimanapun kondisi Anda berada, perbaiki pola makan Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan buat Anda semua. Buat Anda yang suka dengan video-video kesehatan seperti ini, silakan Anda subscribe di bawah. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, dr.sungadi. Di sana juga saya akan membagikan topik-topik mengenai kesehatan. Dan jangan lupa buat yang suka membaca, atau Anda yang mulai tertarik untuk membaca buku kesehatan bergambar, silakan linknya ada di bawah. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Tips mencegah diabetes pada anak. Yang pertama, batasi asupan gula, ajak anak untuk aktivitas atau gerak. Kemudian yang ketiga sama ya, jadi role model, orang tuanya olahraga, ajak anaknya untuk ke lapangan, untuk apapun aktivitas fisik di luar ruangan. Kemudian yang keempat, edukasi tentang makanan sehat. Nah, dan yang terakhir, Anda bisa lakukan rutin cek kesehatan. Mungkin Anda yang sekarang pola makannya jelek, coba deh tahun ini mumpung masih awal tahun, Anda cek kesehatan. Ajak anak Anda juga untuk tes kesehatan. Apakah sudah mulai resistensi insulin, apakah sudah pre-diabetes, atau bahkan sudah diabetes.